Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita karena rahmat Allah. Kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan siang rohani kita pada siang hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, saya akan isi tausiah saya dengan berzikir tidak mengenal waktu dan tempat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berulang kali kita katakan bahwa zikir tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal posisi. Kita harus berzikir kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita membalas rahmat Allah. Itulah cara kita membalas nikmat Allah. Itulah cara kita membayar rahmat-rahmat Allah yang tidak terhingga kepada kita. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang zikir tidak mengenal waktu. Di mana saja kita dapat melakukannya. Kemarin saya membuat video sambil berolahraga, sambil berzikir. Tidak ada waktu tanpa berzikir. Karena zikir itu amal yang paling mudah yang dapat kita lakukan. Di mana saja, kapan saja. Dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk, silakan berzikir. Dalam keadaan tidak berwudu, silakan berzikir. Dalam keadaan apapun, silakan berzikir. Bahkan kita tahu, kalau kita mau masuk kamar kecil, ada doa diajarkan Nabi. Itu pertanda bahwa kita berzikir. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir kepadanya dalam berbagai keadaan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 198, Allah menyatakan sebagai berikut: Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal masy'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil usaha. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir di Masy'aril Haram setelah kita menunaikan ibadah haji,
setelah kita melaksanakan wukuf di Arafah. Kita berada di wukuf di Arafah dengan zikir yang luar biasa. Kemudian setelah kita berzikir di Arafah, kita tinggalkan lagi Arafah menuju Masy'aril Haram, yaitu Musdalifah. Allah meminta kepada mereka untuk berzikir lagi. Kemudian sampai di Mina lagi mereka selalu berzikir kepada Allah. Itulah kata Allah, silakan kalian berzikir. Tetapi pada saat pelaksanaan wukuf, pada saat pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan di Arafah itu, kata Allah, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, anta betagu fadlam mir rabbikum, untuk mencari karunia Tuhanmu dalam saat rangkaian ibadah haji itu. Tidak ada masalah. Silakan. Mau berdagang pada saat itu silakan. Mau berjualan pada saat itu silakan. Tidak ada halangan bagi kalian untuk melakukan hal yang seperti itu. Tetapi ingat, jangan melupakan kewajibanmu untuk berzikir kepada Allah selama pelaksanaan ibadah haji. Setelah kalian pulang dari Arafah, bertolak dari Arafah menuju Masy'aril Haram, Musdalifah, silakan berzikir lagi. Tidak ada habisnya kita berzikir. Di Arafah kita berzikir sambil berjualan. Di Masy'aril Haram kita berzikir. Di Mina kita berzikir. Selalu kita berzikir. Karena itulah maka Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat rahmatnya, mengingat nikmatnya. Karena kita tahu para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa naik haji karena rahmat Allah. Kita bisa menunaikan ibadah haji karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Karena itulah maka kita senantiasa berzikir kepada Allah di mana saja kita berada, kapanpun kita berada. Di tengah-tengah rangkaian ibadah pun kita diperbolehkan oleh Allah untuk melaksanakan perniagaan, mencari nafkah, mencari kehidupan. Karena itu para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri dari orang-orang yang dapat melaksanakan perintah Allah. Berzikir tanpa batas, berzikir tanpa mengenal waktu. Di mana saja dia melakukan zikir. Para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian dulu pada hari ini untuk santapan siang rohani kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga hal ini membuat wawasan kita lebih luas dan membuat hati kita jadi tenang. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.